Dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Kata Buya Syakur Yasin, berpikirlah secara kritis dan jangan takut murtad. Dia mengutip pernyataan Buya Syakur. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Kalau hanya ingin mengajak orang untuk berpikir, gampang saja, ajak aja untuk berpikir. Berpikirlah, gunakan pikiran, kritislah dalam berpikir, gunakan akal. Ngapain bicara jangan takut murtad? Tujuannya untuk apa? Ketahuilah saudara, tahukah saudara kalau tidak ada nabi yang menjamin saudara untuk bisa masuk surga? Tidak ada nabi yang bisa menjamin saudara untuk masuk surga. Tapi kenapa manusia selalu berbohong? Karena manusia dikelilingi dengan kenajisan. Tapi ingat, Yeshua HaMasyiah menjamin saudara dan saya untuk masuk surga. Yang bener lu. Sekarang kita melihat di dalam sebuah surat Al-Quran, surat 3 ayat 198. Artinya, akan tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, bagi mereka surga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya, sedang mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal atau anugerah dari sisi Allah. Ini versi Islam. Tetapi orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya, pertanyaannya, bagaimana ketakwaan dia kepada Tuhan? Sejauh apa ketakwaannya kepada Tuhan? Setinggi apa ketakwaannya kepada Tuhan sehingga Tuhan memberikan atau menjamin surga kepada orang tersebut? Bagaimana caranya bertakwa? Menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan padanya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Hudal lil muttaqin. Bagaimana caranya? Laksanakan perintah Al-Quran, jauhi yang dilarang oleh Al-Quran. Bacalah Al-Quran setiap hari. Kemudian laksanakan sholat wajib 5 kali sehari semalam. Allahu Akbar. Kalau nisabnya sudah terpenuhi, bayar zakat. Kemudian berpuasa di bulan Ramadan. Sering-sering bersedekah. Lakukanlah kebajikan dimanapun Anda berada. Kemudian kalau mempunyai waktu, mempunyai dana, bisa melakukan perjalanan ke Mekah, laksanakan ibadah haji. Dan hindari maksiat. Itu akan membawa kita ke surga. Jadi jangan takut, jangan ragu. Wallazina amanu amilus solihat ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Jadi apalagi yang diragukan? Yang dikatakan Injil Habaget itu hanya bohong besar itu. Jadi supaya orang ragu dengan agama Islam. Memangnya gampang ke surga yang keindahannya tiada tara? Tidak gampang. Kalau ada yang mengatakan di agama saya gampang ke surga, pasti masuk surga, itu agama ecek-ecek, jangan percaya. Mari kita pakai logika. Anda mau beli rumah menengah, bagaimana perjuangan Anda? Tentu nyicil bertahun-tahun, berjibaku cari cicilan, hemat sana, hemat sini. Bahkan makan pun bila perlu dikurangi. Mau rubah yang lebih mewah, perjuangan Anda akan lebih berat lagi. Mau beli mobil
MPV keluarga, Anda nyicil selama 5 tahun. Berat kan? Apalagi beli mobil mahal, perjuangan Anda semakin berat dan panjang. Apakah Anda percaya untuk beli rumah mewah cukup dengan menyalami pemilik developer perumahan? Datangi developernya, kemudian salam dan senyum, cium tangannya. Mari kita tertawa. Bila dibandingkan ketakwaan dengan kesalahan, ketakwaan dengan dosa, mana kira-kira dalam sehari, mana banyak dosa dan ketakwaan? Itu dalam satu hari. Dalam seminggu dikalikan, mana banyak ketakwaan dan dosa. Dalam sebulan dikalikan, mana banyak ketakwaan dan dosa. Jelas lebih banyak ketakwaan. Seandainya seorang manusia berbuat dosa, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Jadi Allah mengampuni dosa-dosa walaupun dosa-dosa itu banyak, asal mau bertaubat. Kemudian mengganti perbuatan jahatnya dengan perbuatan baik. Mengadakan perbaikan, reformasi akhlak. Jauhi dosa-dosa besar. Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa yang dilarang mengerjakannya, niscaya kami hapus kesalahan-kesalahanmu dan akan kami masukkan kamu ke tempat yang mulia. Tempat yang mulia itu adalah surga. Jadi cukup menjauhi dosa-dosa besar, maka dosa-dosa kecil akan Allah hapuskan. Di surah Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha Luas, Maha Mengetahui. Hitungannya 1 kali 7 kali 100 sama dengan 700. Jadi berbuat jahat dihitung 1 kali. Kalau berbuat baik, berbuat kebajikan dihitung 700 kali. Kurang apa lagi Allahnya? Makanya berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Jauhi perbuatan jahat sebisa mungkin, maka kita akan beruntung. Tetapi yang menjadi pertanyaannya, masih ragu-ragu jika saya bertanya kepada saudara, yakinkah saudara masuk surga? Oh, yakin sekali. Di Islam, keyakinan itu sangat besar. Sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Jelas, yakin sekali. Ya, mudah-mudahan Tuhan memberikan surga kepada saya, atau mudah-mudahan Tuhan membuka pintu surga untuk saya, atau mudah-mudahan Tuhan memberikan hidayah kepada saya. Orang Muslim itu rendah hati, tidak sombong. Yang punya surga adalah Allah. Yang memasukkan orang ke surga adalah Allah. Orang Muslim menghormati Tuhannya, menghormati Allah. Itulah sebabnya orang Muslim mengatakan, insya Allah kami masuk surga. Jadi orang Muslim tidak akan pernah mengatakan kami pasti masuk surga, pasti selamat. Karena itu sebuah kesombongan, mendahului ketetapan Allah. Orang Muslim menghindari itu, karena itu tidak baik. Sekalipun ada satu sosok yang Anda teladani, yang Anda ikuti, tapi sosok tersebut tidak akan bisa membawa Anda untuk masuk surga dan tidak bisa menjamin Anda untuk masuk surga. Kau dibotaki dulu supaya kepalamu dingin, karena di dalam kepalamu banyak fitnah. Banyak fitnah-fitnah yang keji terhadap Islam. Saya bacakan hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,
semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, barang siapa yang mentaatiku, niscaya ia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku, maka ia enggan. Hadis riwayat Bukhari. Perhatikan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, semua umatku akan masuk surga. Bukankah itu sebuah jaminan? Nabi Muhammad langsung mengatakan semua umatku akan masuk surga. Beliau tidak mengatakan akulah jalan keselamatan. Mana lebih menjamin masuk surga? Semua umatku akan masuk surga atau akulah jalan keselamatan? Saya lebih percaya, lebih yakin dengan perkataan Nabi, semua umatku akan masuk surga. Tapi Yeshua HaMasyiah bisa. Makanya saya sering ulang-ulang Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan siapa yang percaya kepadaku, maka orang itu mendapatkan hidup yang kekal. Bukankah saudara rindu berada di tempat yang kekal, yaitu surga? Sudahkah saudara percaya kepada Yeshua HaMasyiah? Satu-satunya pribadi yang bisa menjamin saudara masuk surga. Yang bener lu. Satu-satunya pribadi yang bisa menjamin saudara masuk surga. Yang bener lu. Percaya? Bagaimana saya mau percaya? Yesus sendiri mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Jadi, bagaimana mau percaya Yesus memasukkan saya ke surga? Kemudian Yohanes 8:28, aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Kemudian di Matius 20:23, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Duduk aja tidak berhak, apalagi memasukkan ke surga. Bagaimana saya mau percaya? Kemudian Yesus mengatakan, bukan setiap orang yang berseru kepada aku, Lord, Lord, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan kehendak dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi yang masuk surga itu adalah yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah, kehendak Theos. Kehendak Bapa menurut Yesus apa? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Itu yang dimaksud Yesus melaksanakan kehendak Bapa. Kemudian menyembah Allah dengan bersujud. Janganlah engkau sujud menyembah kepada Tuhan mereka. Berarti menyembah itu dengan bersujud. Kemudian harus bersunat. Di Kejadian 17:10. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Apalagi kehendak Bapa. Tidak boleh makan babi. Babi itu haram hukumnya. Itu kehendak Bapa. Jadi apalagi? Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba. Jadi riba itu haram, tidak diperbolehkan. Itu kehendak Bapa. Di Matius 6:16, dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Berarti zaman Yesus ada berpuasa. Berpuasa menahan lapar. Kalau tidak lapar, ngapain muram muka? Lanjut, Imamat 10:9, janganlah engkau minum anggur atau minuman keras, miras. Jadi tidak boleh meminum minuman keras. Itu kehendak Bapa. Dilaksanakan gak ini? Itulah semua kehendak Bapa yang dinyatakan oleh Yesus. Bapa yang berhak memasukkan orang ke surga. Jadi supaya orang masuk surga, dia harus melakukan kehendak Bapanya. Kami Muslim sudah melakukan itu. Kami menyembah Allah satu-satunya Tuhan. Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu. Kemudian kami tidak boleh memakan babi. Kami melakukan sunat.
kami tidak memakan riba, tidak boleh menjadi rentenir, kami tidak boleh meminum minuman keras, haram hukumnya. Semua sudah kami laksanakan. Terus kami sholat itu bersujud. Gerakan utama sholat adalah bersujud. Kami sudah melaksanakan. Jadi keselamatan ada pada kami. Jadi ngapain lagi kami mencari keselamatan di luar sana yang tidak jelas. Hanya percaya tidak. Kami harus melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Al-Qur'an. Jadi tanpa ada melakukan perintah Allah tidak akan masuk surga. Jangan mimpi tidak akan masuk surga. Kalau hanya percaya, tidak melakukan perintah Allah, tidak menjauhi larangannya, tidak akan masuk surga. Terima kasih sahabat-sahabat telah menyaksikan channel Batak Muslim sampai selesai. Sudah saatnya saya pamit. Saya mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.